Halo, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Nika. Selamat datang di siaran pertama dari channel saya, Suara Teratai. Dalam segmen ini, saya akan menceritakan cerita-cerita mistis atau cerita seram yang telah dikirim oleh teman-teman dari seluruh Indonesia melalui email saya. Segmen ini akan saya beri nama Dread Night Story. Jadi, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di siaran pertama Dread Night Story. Dan saya harapkan siaran ini dapat menemani dan menghibur malam teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman seram kalian, agar bisa saya bacakan di episode Dread Night Story selanjutnya, kalian dapat mengirimkannya melalui email yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Dan saya ucapkan selamat mendengarkan. Cerita malam ini dikirimkan oleh teman kita prawirabengbeng12@gmail.com dari Denpasar, Bali. Selamat malam Kak Nika. Saya Wira. Saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman yang saya alami baru-baru ini. Tetapi maaf ya Kak, sebelumnya kalau tulisan saya jelek, karena saya hanya ingin bercerita, bukan menulis makalah. Hehehe. Ya, semoga yang mendengar terhibur aja ya Kak. Nah, jadi gini Kak, pada tanggal 12 November 2021, saya dan 3 orang teman saya yang lain, yaitu Ari, Oscar, dan Bombi, pergi mengikuti acara camping yang diadakan oleh salah satu komunitas yang ada di Bali. Jadi camping itu diadakan di daerah Bedugul, Kabupaten Tabanan. Daerahnya perbukitan gitu, dingin, terus gak jarang sering berkabut juga. Bener-bener spot terbaik deh kalau dijadikan camping ground. Jadi, kita berempat berangkat jam 8 pagi, naik 2 motor. Sekitar jam 7 pagi, aku udah siap nungguin teman-teman nih. Kita sih rencananya kumpul dulu di rumahku, baru berangkat bareng-bareng. Karena rumahku jaraknya relatif lebih dekat ke lokasi. 2 jam perjalanan sih, tapi setidaknya lebih dekat lah daripada rumah teman-temanku yang lain. Semua barang-barang udah aku masukin ke dalam tas. Sebelum berangkat, aku juga sembahyang dulu, biar selamat di perjalanan sama di tempat camping nanti. Selesai sembahyang, nenekku nyamperin, terus nanyain, pakai bahasa Bali sih sebenarnya. Cuman aku terjemahin aja ya biar semua ngerti. Kamu udah bawa canang? Tanya nenekku. Bagi yang belum tahu, dalam kepercayaan umat Hindu, canang itu seperti sesajen yang dihaturkan sehari-hari sebagai ucapan syukur dan juga penghormatan kepada alam dan lingkungan sekitar. Tapi singkatnya, biar selamat dan gak digangguin roh jahat. Hehehe. Aku terus jawab, ntar aja nek, beli di jalan aja. Udah mau telat soalnya. Terus nenek aku bilang, ya udah, tapi inget, jangan sampai lupa, kata nenekku. Kalau di rumah, nenek emang yang paling cerewet masalah gini-ginian. Maklum, orang tua mesti bawa inilah, itulah. Pokoknya hal-hal yang berbau spiritual menjadi prioritas utama bagi nenekku kalau mau bepergian keluar. Singkat cerita, teman-temanku udah pada dateng nih. Aku langsung pamitan sama papa, mama, dan nenek. Aku boncengan sama Bombi, terus Ari boncengan sama Oscar. Baru aja sekitar 3 meter jalan,
Tiba-tiba nenekku dari teras teriak, "Ingat canangnya," kata nenekku. Aku sih jawab iya-iya aja, biar nenek gak tambah cerewet lagi. Dan akhirnya kita cus menuju ke camping ground. Di 1 jam perjalanan sih biasa-biasa aja. Sampai akhirnya hujan deras datang. Dan kita menepi di sebuah warung di area perbukitan yang hutannya lebat, terus banyak banget monyetnya. Rencananya sih kita menepi buat ngambil mantel, terus lanjut lagi. Tapi ini kok hujannya makin deras ya, terus kabut pula. Ditambah dingin banget. Banyak banget orang menepi, terus kayak ragu-ragu gitu mau jalan lagi. Ini kalau dilanjutin bisa bahaya nih, kabut cuk, kata si Ari sambil ngeliat ke atas, terus tangannya menjulur keluar atap warung buat ngerasain air hujan. Deres banget cuk, sebat dulu gimana gengs? Udah deket kok ini, telat dikit gak apa-apa, bilang aja masih hujan, kata Bombi memberi saran sambil menghidupkan sebatang rokok. Akhirnya kita berempat sepakat berteduh sembari menunggu hujan reda. Pas lagi asik-asiknya merokok, aku kebelet pipis. Aku tanya toilet ke ibu warung, terus kata ibunya gak ada. Kalau mau pipis, biasanya di belakang warung. Duh, mana hujannya masih deres lagi. Terpaksa deh pipisnya sambil pakai mantel. Aku pergi ke belakang warung. Ada kayak kebun kecil, terus ada banyak pohon-pohon gede di sekelilingnya. Mungkin ini kebun ibu warung itu. Aku pun pipis di bawah salah satu pohon di sana. Pas lagi asik-asik pipis, dari belakang ada suara kresek-kresek gitu kan. Terus aku lihat ke belakang. Ada monyet kecil di sana. Aku liatin tuh monyet sebentar. Tapi anehnya si monyet gak ngeliat ke arahku, tapi ke arah atas kepalaku. Gak ada feeling apa-apa sih pas itu. Sampai akhirnya aku noleh ke atas. Tiba-tiba ada monyet, tapi bulunya merah panjang. Terus matanya juga merah. Dan lagi ngeliatin aku dengan tatapan serem banget. 1 detik aja aku ngeliat itu, rasanya udah kayak 10 jam. Seketika rasa kepingin pipisku hilang. Wah, langsung deh aku lari tanpa pikir panjang. Aku balik lagi ke warung. Duh, mimpi apa aku semalam ya? Kok ngeliat yang begituan? Aku mutusin buat gak cerita apa yang aku lihat ke teman-teman. Takutnya mereka nanti gak semangat lagi buat ikut camping. Akhirnya, setelah kurang lebih 40 menit menunggu, hujan pun reda dan kita lanjut perjalanan ke camping ground. Di perjalanan, sosok monyet merah yang aku lihat tadi masih kebayang-bayang di pikiran aku. Buset, serem banget, bikin merinding. Singkat cerita, kita sampai di camping ground. Udah rame banget di sini. Kayaknya kita yang terakhir sampai. Tapi gak apa-apa, tetap semangat kok. Kita langsung ke panitia registrasi. Terus pergi ke spot kita. Jadi, panitia udah nyiapin tenda gitu buat peserta. Kita di sini tinggal bawa makanan sama pakaian. Terus tinggal enjoy deh sama acara-acaranya. Kita masukin barang-barang ke dalam tenda dan langsung mengikuti rentetan acara perkemahannya. Acaranya seru banget. Ada games, barbecue party, terus ada performance band juga. Kita berempat juga bawa arak untuk menghangatkan badan. Hehehe. Pokoknya enjoy banget deh. Tepat jam 11 malam, acara malam ini udah selesai. Semua peserta balik ke tenda masing-masing untuk tidur dan istirahat. Kita berempat juga udah capek banget dan sedikit teler. Jadi kita mutusin untuk masuk ke tenda. Di dalam tenda, posisi kami tidur bersebelahan. Bombi paling ujung, Ari di sebelah Bombi,
Aku di tengah-tengah, dan Oscar di dekat pintu masuk tenda. Kami berempat tidur sambil membelakangi pintu masuk tenda. Nggak lupa juga pintu masuk tenda kami tutup. Tapi baru aja 10 menit tidur, aku ngedenger kayak ada orang buka resleting pintu tenda kami. Terus masuk dan tidur di sebelah Oscar. Kayak numpang tidur gitu. Aku ngerasa banget soalnya si Oscar ngegeser badan dia ke arahku. Terus aku juga mesti dorong Ari sama Bombi makin ke pinggir dong. Cuman aku gak ngeliat itu siapa, karena aku geser sambil merem. Udah ngantuk banget soalnya, dan lagi karena posisi tidurku kan membelakangi pintu. Terus, belum lama aku ngegeser, tiba-tiba ada orang lagi yang masuk, terus tidur sehingga ngedesek kami semakin ke pinggir. Si Bombi yang badannya gendut kayaknya udah kepepet banget tuh di ujung tenda. Terus si Ari juga, tapi aku masih sambil merem gitu. Terus, karena gak tahan, akhirnya si Bombi kesel. Terus bilang, "Woi, kan jatah satu tenda berempat. Jangan main masuk aja dong bro, sempit nih," kata Bombi. "Sempit banget bro, pindah-pindah," kata Oscar juga menimpali. Ari yang juga udah kesel plus mabuk mulai ngegeser badan dia ke arah pintu. Mencoba untuk mendesak balik si resek yang udah masuk tanpa izin ke tenda kami. Anehnya, kami berempat gak ada yang ngeliat siapa dua orang itu. Mungkin karena udah capek banget dan posisi yang berhimpitan, jadinya susah banget buat balik badan. Akhirnya, karena udah kesel, capek dan gak bisa nafas, aku bangun terus balik ngeliat dua orang itu. Niatnya sih mau nonjok atau nendang tuh orang biar keluar dari tenda kami. Dan saat aku ngeliat ke arah orang itu, gak ada siapa-siapa dong. Pintu tenda terkunci rapat. Di belakang Oscar tidak ada siapa-siapa. Dan bukan itu hal teranehnya. Posisiku dan Oscar berada jauh banget di belakang Ari dan Bombi. Kayak ada dua orang lagi yang tidur di antara aku sama Ari. Jadi, kalau digambarin, kita berdesakan bukan karena didorong dari belakang, tapi karena ada dua orang di antara aku sama Ari. Dan bukan cuman aku ternyata yang ngeliat. Si Ari juga bangun dan mulai ngerasa ada yang gak beres di tenda kami. Begitu juga Oscar dan Bombi. Aku sih berpikir mungkin karena pengaruh alkohol, jadinya aku berhalusinasi gitu. Tapi anehnya kok bisa kita berempat halu masalah hal yang sama. Ada kali 20 menitan peristiwa desak-desakan itu. Kita berempat pun akhirnya duduk termenung di dalam tenda, mencoba menyadarkan diri dan mencerna apa yang sebenarnya sudah terjadi. "Kamu gak ada ngedesek aku kan, Wir?" tanya Ari ke aku, mencoba meyakinkan kalau peristiwa ini cuman karena efek alkohol. "Mana mungkin, Cok. Kamu lihat sendiri kan, aku malah jauh di belakangmu," kataku menjelaskan ke Ari. "Aku dengar banget kok ada yang buka resleting tenda, terus masuk," kata Oscar. "Iya, aku juga. Makanya aku marah, terus nyuruh mereka keluar," timpal Bombi meyakinkan. Kalau dipikir-pikir ya, kalau memang ada dua orang masuk terus keluar lagi, gak mungkin secepat itu dong. Dan anehnya, pintu tenda ketutup banget. Kalau ditutup dari luar, harusnya kita melihat dong siapa orang itu. Dan lagi, tenda-tenda peserta yang lain udah pada sepi.
udah pada tidur kayaknya. Beberapa saat kemudian, kami mencium aroma terasi di dalam tenda kami. Seperti ada yang bakar terasi di dalam tenda. Baunya amis banget. Kami mencoba tenang sambil mencari sumber bau terasi itu. Dan anehnya, gak ada yang bawa terasi sama sekali. Kami berempat cuman bawa mie instan sama snack. Dan akhirnya, kami berempat memutuskan untuk keluar tenda sejenak, sambil tetap membuka pintu tenda agar bau terasinya keluar. Kita duduk di luar sambil membelakangi tenda. Tidak lupa juga sebatang rokok kita nyalakan supaya nggak gabut dan pengaruh alkoholnya hilang. Kemudian Oscar menyarankan kita semua untuk masak mie instan agar tidak terlalu tegang. Masak mie yuk gimana? Biar nggak tegang-tegang banget, kata Oscar. Baru aja Oscar nanya gitu, tiba-tiba dari dalam tenda ada suara laki-laki yang menjawab, "Enak." Seketika kami semua hening dong. Kan kita berempat di luar ya. Terus yang di dalam siapa dong? Kita berempat gak ada yang berani ngeliat ke tenda. Apalagi masuk. Mana mie-nya di dalam tenda lagi. Duh. Lapor panitia aja gimana? Tanyaku. Tenda panitia udah gelap. Udah pada tidur kayaknya, kata Oscar menunjuk ke arah tenda panitia yang sudah gelap. Bom, coba kamu ngomong sama yang ada di dalam tenda. Kan kamu yang paling berani, kataku menyuruh si Bombi. Bombi ini emang yang paling berani di antara kita berempat. Cuman kalau dilihat sekarang, kayaknya dia takut juga deh. Aku harus bilang apa? Tanya Bombi. Ya suruh keluar kek, jangan ganggu kek, apa kek, kata Ari mendesak agar roh, setan atau apapun itu segera keluar dari tenda kami. Akhirnya, dengan sedikit gugup dan ragu, si Bombi memberanikan diri untuk bicara dengan sesuatu di tenda itu. Permisi mbah, yang ada di dalam tenda, saya mau tidur. Kalau mbah mau ikut gak apa-apa, yang penting jangan ganggu ya. Kita gak macem-macem kok, kata Bombi dengan nada takut. Setelah si Bombi ngomong begitu, suara di tenda hening. Gak ada jawaban sama sekali. Sekitar 10 menit nunggu, kita semua jadi ragu. Udah hilang gak sih? Masuk aja yuk, udah aman kayaknya, kata Ari mencoba meyakinkan kami untuk masuk ke tenda. Saat kami akan masuk ke tenda, tiba-tiba HP Oscar yang ada di dalam tenda berdering. Kalau nggak salah, waktu itu sekitar jam 1-an deh. Siapa yang nelpon malam-malam gini? Kita berempat ragu-ragu untuk masuk ke dalam dan ngambil HP itu. Apalagi Oscar, itu kan HP dia. Tapi, seketika suara HP itu berhenti berbunyi. Dan kami berempat masih takut ke dalam tenda. Oscar yang paling kasihan menurutku. Cuman dia yang gak bawa HP keluar tenda. Sekitar 15 menit kami meyakinkan diri untuk kembali ke dalam tenda. Tiba-tiba HP Ari berdering. Ari dengan ragu-ragu dan takut mengambil HP di kantongnya untuk melihat siapa yang menelpon. Dan seketika ketakutan kami semakin kuat saat melihat dari siapa panggilan itu. Nomor Oscar menelpon Ari. Yang kita semua tahu HP-nya ada di dalam tenda. Dan tidak ada siapa-siapa di dalam tenda. Terus siapa dong yang nelpon? Wah, fiksi ini kerjaan lelembut, pikirku. Angkat gak nih? Tanya Ari ke kami bertiga. Angkat aja, Cuk.
dengerin dia mau ngomong apa. Di loudspeaker aja, kataku. Oscar yang sudah keringat dingin mengangguk menyetujui saranku. Akhirnya, Ari memberanikan diri menjawab telepon dari Oscar itu, dan kita semua mendengarkan. Saat dijawab, kok hening? Ada 15 detik hening. Kita gak ada yang berani ngomong duluan. Sampai akhirnya si Ari bilang, Halo? Tanya Ari. Dengan suara lirih dan menyeramkan, sesuatu di seberang telepon menjawab, mulih. Untuk yang belum tahu, mulih dalam bahasa Bali berarti pulang. Jadi, mungkin si lembut gak suka keberadaan kita di sini dan menyuruh kita pulang. Mulih, kata Ari menjawab si penelpon itu. Gak ada 1 detik abis si Ara nanya gitu. Tiba-tiba dari dalam tenda ada yang teriak, mulih. Wah, fix. Kita semua langsung lari ke tenda panitia tanpa pikir panjang. Tapi, sayangnya, si Oscar malah pingsan di belakang. Terpaksa deh kita balik lagi ngegendong si Oscar. Nah, pas kita mau balik jemput si Oscar, dia tiba-tiba kejang gitu. Terus bola mata dia muter ke atas gitu. Jadi kelihatan putihnya aja. Kesurupan kayaknya nih orang. Kita bertiga panik dong, terus megangin dia gitu. Oscar teriak-teriak gak karuan sampai semua peserta kemah bangun. Kacau banget sih pas itu. Untung ada panitia acara yang biasa ngehandle masalah-masalah kesurupan kayak gini. Setelah berhasil membuat si Oscar sadar kembali, panitia itu manggil kita bertiga. Terus dia pergi ke tenda kita, terus kayak doa-doa gitu. Habis itu dia bilang kalau ternyata yang nungguin tanah perkemahan ini gak suka kalau kita minum alkohol, tapi gak mengaturkan apa-apa ke mereka. Kayak gak menghargai gitu. Seketika aku langsung ingat pesan nenekku. Ya, disinilah aku sadar. Ternyata mengikuti pesan orang tua itu penting. Hehehe. Jadi, akhirnya kita berempat tidur di tenda panitia. Terus besoknya kita pulang. Dan gak lupa pamitan sama penunggu di sana. Oke Kak Nika, itu aja cerita yang bisa saya bagikan. Semoga semuanya terhibur. Kalau ada salah-salah ucap, saya minta maaf ya Kak. Maklum bukan penulis. Hehehe. Oke teman-teman semua, itu dia cerita dari Prawira tentang pengalaman dia kemah sama teman-temannya. Nah, jadi yang bisa kita petik dari pengalaman dia, dimanapun kita berada, kita harus menghargai adat dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan minum-minum, apalagi mengganggu lingkungan sekitar. Karena bisa jadi bukan manusia yang akan menegur, tetapi alam dan penunggunya. Wah, seru banget nih ceritanya. Jadi, buat teman-teman sekali lagi yang ingin mengirimkan pengalaman horor atau cerita seram karangan kalian, bisa dikirimkan melalui email yang ada di deskripsi di bawah ini. Baiklah, sekian dulu Dread Night Story episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, dan jangan lupa nikmati waktu-waktu yang indah bersama keluarga. Sampai jumpa.